kita akan lihat Flying Clouds lagi. Aduh, Ini dia drawing. ya. Jatuhnya kemana nih? Expanding Reverse. Flying Cloud lagi? Flying Cloud lagi. Flying Flying Cloud Cloud lagi. Oke. Balik lagi ya, berarti dengan adanya awan yang bisa dinaiki oleh Ngopi Kimi dan juga Wan-Wan. Tapi sekarang udah ada perbedaan. Karena Evo Second sekarang yang ada di first pick-nya. Ingat pendekar tadi itu ngebandnya Cici, terus Wan-Wannya kebuka berarti ya tadi ya. Witch langsung ngeband Hilda. Apakah ini akan mengarah ke tipe assassin yang akan dibawakan oleh EVOS Icon? Karena kalau kayak gini berarti ngebuka chance untuk Hayabusa first pick atau mungkin Fanny first pick, itu juga masih sangat possible. Iya, dua hero agresif yang sekarang cenderung disimpan di arah roamer ya. Langsung dihilangkan di tangan dari EVOS Icon. Lihat adanya map Flying Clouds juga masih dengan map yang sama pastinya. Mobility-nya lebih kencang lagi, terutama untuk Khalid dan juga Hilda. Tapi ngelihat adanya potensial dari Baxia yang tadi juga digunakan dari pendekar esports ini, mereka langsung buang. Tentunya nggak ingin adanya tipikal jungler yang bisa cepet nih buat masuk ke dalam team fight. Selain jungler assassin. Potong team fight ya. Mungkin sisa tinggal, ya assassin, iya apalagi ya, susah sih. Ya, Baxia juga udah ban masalahnya. Lancelot juga sudah dihilangkan. Auto fighter menurutku masih ada Suyo, tapi udah jarang banget sekarang kelihatan. Jadi pilihannya ya kalau nggak assassin mungkin tank jungle. Tapi feeling gue jadi kayak assassin banget sih dengan mereka ngebannya Khalid juga Hilda. Karena dua pick ini tuh dua hero yang bisa invade dari awal gitu dan yang bener-bener bikin keringet dingin tuh. Jungle assassin zaman sekarang. Ya, bisa nemenin assassin jungler ya. Iya. Assassin lawan. Diambil bahkan. Diambil. Sangat possible. Iya, banyak banget lah ya. Tapi ngelihat sekarang juga Shin. Wow, ini dipersempit lagi ya dari segi pemilihan junglernya. Tapi Cici, Fovius, Wan-Wan, Fanny nggak ke-ban berarti. Kimi pun juga open kalau mau diambil. Baxia udah di-ban. Lalu teman-teman dari pendekar esports mau cari apa lagi? Hero public ada Nathan. Nathan sih emang nggak pernah pakai ya. Jarang sebenarnya bukan Jarang ya? Jarang dipakai kalau untuk di MPL. Di public aja itu maramnya. Di MDL mah jarang. Jarang ya, lebih karena Wan-Wan dan juga Granger. Tapi sepertinya kita juga tidak akan melihat adanya chip lagi. Langsung dibuang di tangan dari pendekar esports dan ngebuka adanya Foveus first pick dari EVOS Icon. Cukup cepat ya, tapi menurutku dengan Hilda, dengan Khalid yang udah di-ban. Nah ini assassin udah enak banget sebenarnya, tapi ngambilnya ke XP duluan dari EVOS Icon. Oke. Mungkin di sini niatnya mereka pengen coba untuk panjangin long term team fighter yang pasti, dan salah satu opsinya adalah Foveus gitu loh. Dan kalau pengen long term team fight ya, ini kan udah nggak ada. Chushin mungkin masih bisa dipakai sama teman-teman dari EVOS Icon. Tapi kalau Chushin keluar juga, wah, Fadi makin healer sih untuk main di game kali ini dan untuk pendekar esports ya, sangat possible. Tapi kayaknya sekarang anginnya lebih geser ke arah Kimi dulu ya dibandingkan dengan Chushin dari pendekar esports. Mereka mau ngamanin damage-nya dulu nih untuk di arah mid lane dan dibuka dengan Fanny dari PNSK. Fanny yang sempat membawakan kemenangan juga ketika kemarin bertemu dengan EVOS Icon. Betul. Dan sekarang dibawakan lagi Suji. Dibawakan lagi, langsung di-pick juga dari awal, tapi udah kelihatan ini dua damager pasti dari pendekar esports. Lane-nya mereka ada, lead game potensialnya mereka ada. Yang tinggal dibutuhkan adalah roamernya aja. Menurutku, roamer dengan hadirnya Fanny dan juga Kimi, ini butuh roamer yang clear cepat. Jadi kemungkinan untuk teman-teman dari pendekar esports, mereka bisa mengambil Gatot Kaca dengan komposisi. Dibalasnya itu ternyata nggak dengan Moskov, dibalasnya dengan Bruno dan juga Matilda. Dari teman-teman EVOS Icon. Works nggak? Works menurutku, bagus menurutku. Tapi ngebuat akhirnya pick off potensialnya pendekar esports makin menggila lagi sih dengan mereka ngambil Matilda. Untuk long term team fight-nya bagus, team fight skala besarnya bagus, tapi agak repot untuk menjaga early laning phase tadi. Ini diambilnya Matilda membuat agak sedikit unik ya dari EVOS Icon pilihan mereka dibandingkan dengan adanya Gatot Kaca yang masih kebuka. Tapi dengan dibawakannya Bruno ini jadi salah satu jawaban juga kan untuk EVOS Icon, karena Moskov juga masih ada tapi pilihan mereka lebih ke arah Bruno. Mereka pengen nyari yang kayak hyper carry di game pertama tadi digunakan oleh Battle. Hitungan kan tadi hyper carry dengan Granger gitu loh, dan mereka pengen bikin versi mereka sendiri menurutku ya. Dengan Bruno yang diambil. Dari segi damage, late game-nya bakal sakit banget. Early-nya juga masih bisa sustain banget dibandingkan dengan Moskov gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak jadi dan kemungkinannya adalah tank jungle yang keluar dari EVOS Icon, damage mereka benar-benar bakal fall off menurutku dan lumayan bakal mempergantungkan dengan mid lane dan juga gold lane. Masalahnya Freddy-nya udah di ban. Nah, nggak ada Freddy juga sekarang ya. Karena kemungkinan besar Freddy ini bakal bisa muncul sebetulnya di tangan dari EVOS Icon. Akai juga masih bisa sebenarnya. Kalau pengen di ban lagi juga bisa sama pendekar. Apalagi Akai kita tahu sendiri ngejepit Fanny itu enak banget kalau udah kontes objektif. Iya. Dan mungkin akan lebih susah buat Fanny-nya ya. Buat dia mau hadir dengan Steel Cable dan juga Cutthroat. Plus sekarang dengan banyaknya hero-hero yang udah mulai ditutup juga dari pendekar esports, dan mereka juga tadi udah mulai bawain ke Esmeralda, otomatis secara XP lane itu lumayan kuat. Ya, XP lane udah sama Foveus. Iya, udah ada badan kan. Terus mereka juga udah ngambil Fanny sama Kimi. Sementara untuk pendekar mereka ngambilnya Bruno, Matilda, dan juga Foveus gitu loh. Ya mereka masih butuh badan lagi obviously untuk teman-teman dari EVOS Icon. Pertanyaannya adalah siapa badannya? Karena kalau ngambil yang hero-hero pick off ya, taruhlah contoh kayak waktu itu Fumi pernah membawakan Kalia di XP Lane. Ya masalahnya adalah udah ada Foveus, udah ada Matilda. Ada sebenarnya chance Matildanya dijadikan mid lane. Terus roamernya tank lagi gitu loh. Tapi susah menurutku untuk defense-nya kalau gitu. Dan benar saja kan, yang ditutup Akai dan juga Freddy udah kalau gini. Iya, dipaksa buat main assassin jungler kan dari EVOS Icon. Mentok-mentok mungkin fighter yang bisa dibawakan, atau kalau pengen tank jungle lagi siapa ya?
Udah bener tipis banget sih tapi tank jungle. Walaupun emang sebetulnya kalau misalkan berbicara mengenai tank jungle, Ben juga sempat masuk ya kan. Cuman kan sekarang lebih ke arah gold lane kan Coach Bayu. Gak cuman gold, mid lane juga. Mid lane juga ada. Mid lane di public sih, banyaknya di public ya. Kalau di MPL juga MDL sih banyaknya gold lane. Banyak gold lane. Karena emang butuh item. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga kreasi public ya. Iya. Dan aku suka Bebas hal berkreasi ya? itu kreatif banget. Dan janji pakai ternyata lumayan OP. Lumayan ya. Walaupun capek kalau misalkan kita lagi pakai L atau skill 2-nya, terus pas kita pengen sembur kita mati duluan. Itu agak Tergantung menyebalkan. timnya juga ya kan. Iya, itu agak menyebalkan sebenarnya. Tapi ya langsung aja kita lihat apakah akan ada tank jungle ini orang EVOS Icon? Karena sebelum itu pendekar esports akan mengambil satu hero terlebih dahulu. Di mana untuk magicnya mereka sudah standby 2 hero, Esmeralda dan juga Kimi. Kemungkinan besar gold lane mereka berarti fisikal lagi nih yang akan dibawa. Ambil Iritel juga menurutku oke banget untuk pengejaran ke Bruno dan juga Matilda. Atau kalau nggak ngambil sebentar ini magic lagi kah? Wow, Lunox ternyata. Ini banyak banget gak sih magicnya dari pendekar? Iya esports? 3, ada 3 magic magic dan loh. 1 physical tuh physical assassin gitu loh. Aku penasaran jadinya untuk pendekar esports. Mereka satu pick lagi mau ngambil apa? Kemarin sih kita sempat ngelihat ya untuk di MDL tiba-tiba ada Romer Hellcat ya. Tapi untuk badan masih belum cukup sih menurutku. Kalau kayak gini. Iya sih, dan ini dari EVOS Icon mereka perlu banget yang emang benar-benar nantinya bisa ngunci ke arah Lunox sih. Lunox plus juga Kimi, karena sementara waktu ini belum kelihatan nih pick over pastinya dari EVOS Icon. Iya ya. Mereka juga masih butuh jungle dan wow, mid lane fix sana yang diambil satu lagi. Langsung ya itu dia. Hayabusa, seperti yang kita udah omongin dari awal, makanya mereka nge-ban ke arah Hilda dan juga Khalid gitu loh. Tapi menurutku mereka bakal tipis banget karena sangat-sangat mengandalkan Phoveus dan juga Matilda. Kalau sampai 2 ini nggak perform, EVOS Icon seakan-akan gak ada dinding yang bisa mempertahankan mereka dari segala macam serangan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Dan ternyata untuk romernya ngambil yang benar-benar tebel banget dan juga adanya sisi tambahan juga. Grok yang dibawakan untuk game kali ini. Sisi power dari pendekar esports sepertinya akan sedikit lebih kuat dibandingkan dengan EVOS Icon. Namun EVOS Icon masih punya satu chance. Pastinya kan. Dan ini dia. Balik lagi kita akan lihat langsung saja ke Lane of Dawn. Karena ini dia game kedua permainan antara EVOS Icon melawan pendekar esports. Let's go! Mampukah sekarang penyamaan kedudukan berhasil untuk di game yang kedua, tapi kita harus bersabar terlebih dahulu ya untuk di arah awal, tapi tentunya kita akan segera menuju ke Lane of Dawn kembali. Ini dia game yang kedua, pertarungan antara pendekar esports dan juga EVOS Icon membawakan tipikal assassin jungler, tapi Kenski kembali lagi dengan Fanny-nya. Fanny yang sempat membawa kemenangan pendekar melawan EVOS Icon sebelumnya. Ini sih emang udah hero comfort ya. Iya. Sebenarnya bagi Kenski yang ngebuat dia ya udah pede aja untuk menggunakan Fanny untuk di game kali ini, apalagi targetingnya dia lumayan nih untuk di game kali ini. Ada Bruno, ada Hayabusa juga yang masih lumayan bisa dikejar, dan bahkan lihat Shaco udah say hi, halo. Halo. Kayaknya ini dari Shaco coba untuk mengganggu gimana pergerakan dari Yezin ke arah orange buff-nya. Tapi kayaknya bantuan sudah mulai dihadirkan dari Kenski, membuat akhirnya Yezin tampaknya tidak berhasil untuk mendapatkan satu purple bomb. Dan oh no, Inui tumbang dan first blood berhasil diambil di tangan dari Kenski. Yap, ini dia yang tadi aku bilang masalah follow up cepat. Apalagi sama Grok, kita tahu sendiri dia ada immunity juga. Ditambah lagi dengan dia membawakan Brave Smite untuk di game kali ini. Say hi ke dalam jungle mah bukan masalah bagi Grok gitu loh. Apalagi dengan dia udah membantu juga dengan adanya Vision, dengan adanya Invasion juga dilakukan. Dan lo kan level 2 stuck loh itu kayak usahanya. Oh, tapi sepertinya sekarang Shaco damage-nya sudah mulai terasa dan membuat Yezin berhasil mengeliminasi ke arah Shaco. Yap, satu poin kill didapatkan dan setidaknya menjadi sebuah minimalisir kerugian bagi Hayabusa itu sendiri. Tapi lihat Esmeralda itu di mana dia berada. Sama-sama mainin ke arah atas dan juga bawah ya. Sama-sama satu buah punya fokus yang berbeda. Tapi ngelihat sekarang juga dari Kenski udah mulai melakukan agresivitas. Kenski-nya udah ready banget dengan level 4 juga. Iya, masalahnya open vision-nya dari pendekar tuh bagus terus gitu loh. Grok yang ngebuka bawah, Esmeralda buka atas. Jadi lengkap banget buat Kenski. Oke, makanan mana yang bisa dilahap untuk di menit kali ini gitu loh. Iya, dan berani banget ya untuk bergerak seorang diri. Ngelihat adanya turtle yang sudah mulai terbuka juga sekarang Infernal Pursuit sudah mulai di pop up dari Lixi. Tapi nampaknya 3 pemain dari pendekar esports mereka pun sudah mulai siap. Dan lihat bagaimana Kia memberikan damage yang nampaknya cukup lumayan menyakitkan Kiki. Dan ini sudah mulai akan menjadi target dan nampaknya Jayski masih bisa untuk menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa dari tim fight tersebut. Iya, ini kiting dulu aja gitu loh. Karena dari kedua tim juga masih mencari titik tengahnya kan. Dan wow, lihat Fanny. Invade lagi ke arah bottom lane dan bahkan gak ada informasi yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan mereka bahkan masih ngejaga loh itu. Gak mereka komit loh turtle-nya loh. Mereka mau nunggu dulu ya, siapa yang bakal buka setupnya duluan. Dan position dari Lixi mencoba untuk mengincar ke arah lini bagian belakang. Shaco menjadi sebuah informasi dan Yezin berhasil mendapatkan turtle dengan ada retribution yang digunakan. Membuat akhirnya kali ini pendekar esports mereka first jet tumbang
kali ini JSG HP-nya sudah mulai tipis. Tapi nampaknya pergerakan dari EVOS Icon berhasil menelan Lexi dan membuat akhirnya Inoinya pun hilang. 3 pemain dari EVOS Icon berhasil untuk diambil. Untung totalitas bagi teman-teman dari Pendekar Esports, mereka mendapatkan 4 poin kill ditambah lagi dengan jungle yang sudah dimakan habis oleh Kenski. Adanya gap level sudah mulai terasa. 1 level difference ditambah lagi dengan gold lead yang udah lumayan jauh juga di angka 1600 gold lead di tangan dari Pendekar Esports. Ngebuat mereka walaupun kehilangan turtle pertama gak masalah. Karena mereka mendapatkan trading yang jauh lebih bagus lagi gitu loh. Pertama, Shaco-nya udah dapetin 3 total assist. Dari segi item dia bakalan lebih enak lagi untuk masuk dan juga buka vision ke dalam map dari EVOS Icon. Hal yang sama pun dimiliki oleh JSG, apalagi dia belum tumbang sama sekali untuk di game kali ini. Tapi sepertinya dengan adanya Sky Piercers yang sudah diambil di tangan dari Kenski Choji. Level 7 sekarang, berbeda 1 level di antara Yezin. Tentunya walaupun memang ngelihat dari segi fight yang terjadi tadi ya, Pendekar Esports mereka nggak mau menelan kerugian mentah-mentah. Mereka coba untuk cari pertukaran dengan poin eksekusi yang diambil. Masalahnya adalah poin pertukarannya tuh nggak worth it menurut gue ya. Nah hilang tadi kan Shaco kan, Shaco aja. Action Pulse sudah mulai dibuka, Eternal Guard dihadirkan, namun nampaknya Vince-nya harus tumbang. Membuat akhirnya sekarang Shaco menjadi targeting dan nampaknya Shaco akhirnya berhasil untuk ditumbangkan di tangan dari Lexi. Kembali lagi pertukaran memang dilakukan, tapi kali ini Kenski sudah mulai hadir. Steel Kipo tertahan dengan Infernal Pursuit dan membuat akhirnya Lexi terpukul untuk mundur. Backup yang dihadirkan dari Pendekar Esports mampu untuk menyelamatkan nyawa dari Kenski. Again kan, jadinya kayak nggak worth it gitu loh. Shaco-nya iya tumbang, tapi lihat pertukarannya apa? Ya orange buah pertukarannya. Otomatis yang bakalan lebih diuntungkan siapa? Ya jelas Pendekar. Levelingnya dari Kenski makin enak lagi, jadi wajar saja dia langsung bikin Sky Piercer untuk di menit kelima kali ini. Karena dia tahu dan pede banget bahwa ini Sky Piercer speknya bisa tinggi. Asalkan Shaco-nya masih bisa ya kayak gini, mengganggu bagian depan. Tapi kali ini Kenski ingin coba untuk memberikan target lagi dan Eternal Guard dibuka. Kenski harus terpaut pulang dan Vince alhasil tumbang, tapi ternyata Shadow Kill dari Yezin membuat Kenski-nya hilang dan Lexi pun akhirnya menghilang pula. 2-1. Wah itu benar-benar jauh banget sih, Shadow-nya gila sampai ke dalam inner turret lah tadi. Tapi masih bisa di follow up, tapi mid lane. Mid lane kembali lagi didobrak dari Pendekar Esports. Mereka masih ingin lebih, mereka memukul semua pemain dari EVOS Icon dan membuat akhirnya outer middle turret berhasil untuk dihancurkan. Kalkulasi, itu dia yang menjadi poin utama kekuatan dari Pendekar Esports. Kalkulasi mereka selalu bagus. Tim fight dijalankan. Kenski sebenarnya tadi masih bisa survive, tapi kalaupun tumbang, lihat ditukernya sama apa? Mid lane outer turret menghilang loh. Ini makin enak lagi untuk Kenski main masuk aja ke daerahnya Pins. Pins juga menggunakan Vexana karena dia tahu seenggaknya ini adalah mid lane yang masih bisa survive lumayan oke. Ngelawan adanya Fanny. Karena ingat dengan adanya Curse Hand yang dia punya, ditambah lagi dengan Eternal Guard, dia bisa matahin benangnya dari Fanny, kabel dari Fanny gitu loh. Tapi ya perlahan demi perlahan EVOS Icon udah mulai ke pressure lagi sampai 2 turret itu sudah menghilang ini. Iya, dan kosong banget loh di arah bagian bottom lane-nya. Akhirnya bisa di split push di tangan dari Bottle. Tapi ngelihat adanya Turtle yang sekarang sudah mulai hadir lagi, Pendekar Esports mereka ingin coba untuk melakukan inisiasi kembali Traction Pulse. Sudah mulai dibuka tapi JSG menjadi berada terdepan. Tectonic Charge sudah mulai dihadirkan. Masuknya Kenski berhasil mengambil nyawa dari Vince. Satu pemain akhirnya berhasil ditumbangkan, tapi nampaknya Bottle harus menjadi pertukaran. Wah, tadi sebenarnya udah bagus banget sih inisiasi fight-nya, tapi EVOS Icon itu masih ternyata lebih bagus lagi karena mereka bisa kiting dulu dan di tempat yang sempit di Infernal Pursuit kembali dihadirkan dan Yezin berhasil mengeksekusi 1 nyawa dari Pendekar Esports. Kembali lagi sekarang dari keduanya, mereka masih ingin lebih. Dan nampaknya pencicilan di arah Turtle sekarang agak sedikit untuk di-delay. Dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi EVOS Icon. Mereka akhirnya tahu celah yang enak untuk mereka bisa exploit tuh yang mana. Ya celahnya adalah untuk main kiting. Coba untuk main kiting mereka punya Matilda, mereka punya Favor juga untuk bisa nge-heal juga gitu loh. Tinggal masalah timingnya aja, karena untuk dari segi gold lead ini tetap masih dipegang oleh teman-teman dari Pendekar Esports sepertinya. Masih dipegang ya, 1.800 gold lead. Namun masalahnya dari Pendekar Esports mereka mau menunggu waktu yang tepat terlebih dahulu untuk bisa melakukan setup di arah Turtle. Karena posisi dari Bottle-nya ini nih yang menjadi fokus utama dari EVOS Icon selalu dari tadi. Iya, karena balik lagi Bottle masih belum dapat fokus yang enak, tapi sekarang Infernal Pursuit sudah mulai dihadirkan, tapi nampaknya targeting dari Lexi gagal. Membuat Lexi-nya pun tumbang. Bahkan sekarang Pendekar Esports mereka masih ingin lebih. Steel Kimball double kill dari Kinski. Dan nampaknya triple kill. Maniac dari Kinski berhasil menutup wipeout untuk EVOS Icon.
wipeout pun terjadi dan ternyata timing yang begitu pas dari Battle. Datangnya Battle dan juga Shaco dengan adanya Power of Nature juga tadi dengan Guardian Barrier juga yang akhirnya menutup jalan pulang EVOS Icon. Membuat Kenski bisa bebersih kepada EVOS Icon dengan begitu mulusnya. Mini yang didapatkan walaupun langsung tumbang, tapi ingat stacking dari Skypicer itu benar-benar mahal banget. Dan kita sudah masuk ke detik-detik di mana Magic Power biasanya udah mulai terasa damage-nya. Kita langsung aja lihat replaynya. Diawali dengan satu Guardian Barrier tadi di bagian tengah. Dilanjuti dengan pergerakan kabel yang begitu on point, terkena pertama ke arah Vexana. Abis itu ke Matilda. Gak lama kemudian Vexananya kembali lagi ditumbangkan dan berhasil diamankan di tangan dari Kenski-nya. Walaupun kena satu hit terakhir dari Lunatic, tapi langsung dibalaskan dengan Guardian Barrier yang ditutup yang pada akhirnya berujung kepada wipeout. Hampir saja savage dari Kinski, kalkulasi steel cable cut rod ditambah dengan tembok yang dibuka dari Shaco yang akhirnya ngebuat wipeout yang tercipta untuk EVOS Icon. Dan kembali lagi di kondisi yang under EVOS Icon. Mereka belum punya titik balik untuk mereka bisa membalikkan keadaannya kembali. Ya, dan untuk sekarang Pendekar Esports bermain dengan benar-benar teritorial banget. Mereka tahu mereka punya Lordnya, mereka tahu mereka punya advantage dari goldnya. Mereka nggak mau ngelepas lebih dari setengah river yang ada di Lane of Dawn sekarang. Apalagi ingat, Flying Cloud di sini untuk kiting bolak-balik sih enak ya. Tapi kalau misalkan sampai kelebihan, kebablasan, wah ini enak untuk Pendekar tentunya dan ini. Dan Lordnya sepertinya masih bisa ditahan. Wave minionnya juga sudah mulai berjalan dari semua lane EVOS Icon. Tapi lihat satu persatu turretnya ini berhasil untuk dihancurkan, Joji. Ya bahkan mid lane-nya juga hancur semuanya. Inner outer sudah tidak ada dan ini sangat-sangat berbahaya karena untuk menit masih menunjukkan ke menit 10. Masih ada 2 menit lagi sampai Holy Defense bisa dihancurkan, tapi sepertinya yang seperti kita lihat ya, hancur paksa. Karena adanya minion yang sudah mulai masuk ke Holy Defense. Yap, dan Pendekar Esports mereka sepertinya tidak ingin memberikan nafas untuk EVOS Icon. Bagaimana teritori dari EVOS Icon masih ditahan hingga membuat mereka tidak bisa untuk keluar dari posisi nyaman mereka. Dan ini udah menjadi sebuah territorial power yang total sih menurutku. Pendekar Esports sudah ngamanin power buff, orange buff gitu loh. Yang akhirnya ngebuat chance EVOS Icon tuh kecil kemungkinannya untuk bisa kontes. Ya masih possible. Tapi ya menurutku benang merahnya yang kayak tadi kita udah bahas. Nggak bisa teamfight jangka panjang. Mereka harus main kiting. Kalau nggak kiting, ya udah Lord Clutch. Tiba-tiba steal, Lordnya tiba-tiba masuk dengan Quad Shadow, baru ambil. Yap, dan Yejin pun nggak bisa sembarangan buat shadow kill ya. Nggak bisa. Karena pasti bakal ditarget banget dari Pendekar Esports. Mereka punya Shaco di sana, mereka punya Jayski yang selalu siap, ditambah lagi botol. Jangankan itu, Jayski dia bisa ngasilin absorb. Tapi tar dulu. Dia ada purple buff, terjadi lagi Infernal Pursuit sudah mulai disajikan. Tapi nampaknya kali ini Jayski mencoba untuk mencari targeting dan alhasil Kinski masih bisa survive. Betul menghilang satu target dari Lixie on point. Walaupun harus ditukar dengan nyawanya dan alhasil Jayski-nya pun menghilang 2 pemain. Berhasil untuk dihabisi dan Yejin terperangkap. Pertukaran yang nampaknya tidak adil untuk EVOS Icon. Ter-outplay! Dan lihat bagaimana Kenski tadi langsung coba untuk recover di bagian tengahnya. Walaupun demikian ini masih menjadi sebuah nafas segar bagi kedua belah tim. Tapi menurutku itu adalah hal yang sebenarnya nggak perlu banget gitu loh. Yejin mencoba untuk mengejar bagian depan sana dengan keadaan Kimi dan juga Grok darahnya masih full. Oke, masih ada 2 teman lainnya. Tapi langsung itu sebuah auto yang bagus banget. Tectonic Charge dikeluarkan oleh Shaco. Bahkan Shaco untuk di game kali ini pun juga udah lengkap dari segi item defense-nya. Kimi pun sudah ada Divine Glaive. Walhasil, ngebuat satu Tectonic Charge itu udah cukup banget waktu yang diperlukan untuk Kimi langsung menghabiskan darah dari Yejin dari penuh sampai habis dan ini. Sampai habis, bener-bener gak dikasih untuk pulang. Dan ngelihat sekarang dengan Lord yang kembali dihadirkan, Holy Crystal sudah di tangan dari Battle. Siap sekali untuk team fight dengan menghadirkan damage yang sangat-sangat besar. Tapi ingat, opening dari Lixie ini patut untuk diperhitungkan terlebih dahulu, Joji. Ya, opening dari Lixie yang benar-benar harus diperlihatkan sih. Karena again and again ya, dia tanker sendirian untuk di game kali ini. Kalau misalkan dia kemakan adrenalin rush-nya dia, dan dia maju sendirian tanpa adanya backup sama sekali, itu bakalan bener-bener waste of opportunity menurutku. Yang dimana harusnya bisa di team fight panjangin ya, ujung-ujungnya kayak gini dan Infernal Pursuit dibuka dari Lixie. Terlalu terburu-buru membuat nyawa dari Lixie-nya pun tumbang. Tapi nampaknya Kenski hadir, still cable counter double kill berhasil diamankan. Dan nampaknya Battle menjadi pertukaran, tapi setidaknya Yejin tidak bisa untuk selamatkan ini 1v1 situation akan dilakukan. Dan nampaknya Kenski berhasil mengambil 1 nyawa hingga wipeout.
yang kedua berhasil didapatkan. Satu momen mengubah segalanya. Lexi yang tumbang langsung menjadi celah utama bagi teman-teman dari Pendekar Esports. One straight push. Tapi apakah masih bisa di defense? Karena Vince dan juga Lexi sudah mulai hidup lagi. Lexi kali ini mencoba untuk menahan base yang semakin terekspos. Tapi nampaknya circling eagle dibuka dan kemenangan di game yang kedua di tangan Pendekar Esports. Permainan yang begitu panjang namun again and again dominasi yang tiada hentinya dari Pendekar Esports. Sang kuda hitam masih bisa melewati garis finish di game keduanya. Game pertama dominasi, game kedua dominasi. Dan ingat, untuk di game kedua pun mereka tidak membawa draft yang benar-benar mahal lagi. Lunox oke, udah lumayan populer tapi bukan prioritas tertinggi. Untuk di game kali ini Grok bukan prioritas tertinggi juga. Tapi tetap masih bisa dibuktikan oleh Pendekar Esports bahwa mereka